Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya pada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Saat ini saya akan menyampaikan subtema menyusun strategi komunikasi. Saudara-saudara sekalian, bahwa di dalam aktivitas kita berkomunikasi, keberhasilan kita berkomunikasi itu sangat ditentukan oleh bagaimana kita menyusun strategi yang tepat dalam kita berkomunikasi. Tentu saudara-saudara sekalian ketika akan melakukan uh, aktivitas komunikasi tentu ada target tertentu yang Anda ingin capai, ya, sehingga untuk mencapai target itu maka Anda perlu strategi. Ya. Nah, berikut adalah beberapa materi terkait dengan bagaimana menyusun strategi komunikasi. Ini adalah pertemuan 6 dan 7, ya. Jadi saya sekaligus menyampaikan pada kesempatan hari ini. Saudara-saudara sekalian, bahwa di dalam menyusun strategi komunikasi di sini ada beberapa hal yang kita perhatikan. Yang pertama adalah peran komunikator dalam komunikasi. Yang kedua adalah pengkajian tujuan pesan. Yang ketiga, pemilihan media komunikasi yang tepat tentunya. Kemudian yang keempat adalah memahami karakter khalayak, ya, siapa khalayak yang kita tuju. Kemudian menetapkan efek yang diharapkan, ya, apakah kita dalam berkomunikasi itu membutuhkan atau mengharapkan efek uh, dari audiens yang kita jadikan target komunikasi atau tidak, gitu ya. Baik, kita akan coba kaji satu persatu. Yang pertama adalah peran komunikator. Saudara sekalian mungkin sudah sering mendengar ya, apa sih komunikator itu? Ya, ketika Anda sudah mulai memasuki dunia komunikasi, tentu saudara sekalian sudah mulai memahami beberapa konsep komunikasi. Antara lain adalah komunikator. Komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan, ya, atau penerima pesan dalam sebuah proses komunikasi. Ya, jadi kelompok komunikator ini adalah orang-orang yang memang ataupun pihak-pihak yang memang menyampaikan atau bertugas menyampaikan pesan kepada orang lain, ya, baik itu secara personal ataupun mewakili kelompok atau mewakili organisasi atau bahkan mewakili negara. Nah, komunikator merupakan seseorang atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan. Nah, di sini eh, tadi saya sudah mengatakan bahwa komunikator ini bisa mewakili individu sebagai individu sendiri ataupun mewakili kelompok yang diwakili ataupun organisasi ataupun bahkan negara. Ya, yang intinya adalah bahwa dia memiliki tugas untuk menyampaikan pesan dari kalau pribadi secara pribadi, kalau kelompok pesan dari kelompoknya, kalau organisasi ataupun negara dari negaranya atau organisasinya. Nah, saudara sekalian, bahwa fungsi komunikator ini adalah untuk membuat komunikan menjadi tahu, berubah sikap, pendapat, atau perilakunya dengan menyampaikan pesan. Ya. Jadi ini sangat penting sebagai seorang atau fungsi komunikator ini karena dari seorang komunikator diharapkan pesan yang diharapkan itu sampai dengan tepat kepada orang-orang yang dituju. Ya. Jadi kalau misalnya saudara secara personal ingin menyampaikan pesan kepada orang lain, tentu targetnya adalah person to person gitu kan. Akan tetapi kalau misalnya target Anda adalah kelompok ya, kelompok kecil ataupun kelompok besar ataupun organisasi ataupun negara, tentu ini harus hati-hati karena saudara sekalian berhadapan dengan orang banyak gitu kan ya. Ya, di orang-orang yang komunikan yang sifatnya banyak dan beragam sifat, karakter dan sebagainya. Dan harapannya apa? Harapannya adalah ketika seseorang menjadi komunikator menyampaikan pesan tentu ada harapan yang diinginkan yaitu audien menjadi tahu, ya, menjadi mengerti apa yang disampaikan, pesannya itu apa. Setelah mereka tahu apa berikutnya, berubah sikapnya atau pendapatnya atau perilakunya, ya. Sehingga kemudian kalau targetnya adalah merubah sikap, merubah perilaku, merubah atau hanya sekedar tahu, itu bisa difahami oleh komunikan, maka target komunikator menjadi tercapai. Kemudian etos komunikator. Nah, etos adalah nilai diri seseorang yang merupakan paduan dari kognisi. Ya, ini kita masih membahas mengenai komunikator, ini penting sekali.
Seandainya nanti Anda menjadi seorang komunikator, maka apa yang perlu Anda pahami? Ya, yang pertama adalah kognisi, yaitu kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan, termasuk kesadaran, perasaan, atau usaha untuk mengenali sesuatu melalui pengalaman sendiri. Ya, ini kita mencoba untuk mencoba untuk mencari tahu, belajar, ya, untuk mengetahui beberapa hal. Ya, semakin Anda menguasai banyak hal, ketika Anda menjadi seorang komunikator, maka Anda akan lebih mudah untuk menjelaskan, lebih mudah untuk mencari contoh, dan lain sebagainya. Kemudian afeksi, yaitu kebutuhan manusia untuk mendapatkan respon yang baik dari orang lain. Ya, jadi etos komunikator di sini di samping kognisi juga afeksi, yaitu kita butuh respon dari orang lain ketika kita menyampaikan sesuatu. Sehingga bagaimana seorang komunikator itu bisa bisa menjadi orang yang untuk menyampaikan pesan dan kemudian bisa melihat bagaimana respon yang ditimbulkan dari pesan yang kita kirimkan. Ya, jika kita masih dalam kesulitan untuk menyampaikan pesan yang orang lain kemudian paham, maka kita harus banyak berlatih bagaimana bisa menyadarkan orang lain, bisa membuat orang lain tertarik dengan apa yang kita katakan, gitu ya. Itu adalah afeksi. Kemudian konasi adalah tindakan sukarela yang diarahkan kepada orang lain terhadap sesuatu yang diinginkan atau mengikuti apa yang diharapkan oleh komunikator. Ya, ini juga perlu difahami sehingga ketika kita menyampaikan sesuatu, kita bisa memengaruhi orang untuk kemudian mengikuti apa yang kita katakan. Ya, memang tidak mudah ya, tetapi kita akan berusaha terus untuk belajar dan bisa menjadi seorang komunikator yang baik sehingga orang lain yang mendengarkan apa yang kita katakan akan mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, pesan yang disampaikan akan komunikatif apabila terjadi proses psikologis di antara kedua belah pihak. Ya, artinya bahwa ketika kita menyampaikan suatu pesan, itu tidak hanya sekedar kita melemparkan kata-kata, kita mengeluarkan kata-kata, tetapi ketika kita menyampaikan sesuatu, kita punya harapan yang besar bahwa orang yang kita ajak bicara itu merespon dengan baik apa yang kita sampaikan. Ya, sehingga kemudian ada proses psikologi di antaranya, apakah kemudian orang itu langsung memberikan respon kepada kita, atau kemudian mengikuti perintah kita, berubah perilakunya, dan sebagainya. Ini adalah ada proses psikologi di dalamnya. Kemudian faktor-faktor etos ada kesiapan, kesungguhan, ketulusan, kepercayaan, ketenangan, ya, keramahan, kesederhanaan, ya. Jadi faktor-faktor etos ini sebetulnya sudah saya bahas pada bab sebelumnya, ya, tetapi saya singkat saja untuk menjelaskan bagaimana kita perlu memperhatikan faktor-faktor etos itu. Misalnya, yang pertama adalah kesiapan, ya, bahwa seorang komunikator ini harus menunjukkan kesiapan yang matang kepada khalayak. Ya, jangan sampai ketika kita ingin berbicara di hadapan orang banyak, kita justru malah tidak siap, gitu ya. Siap itu berarti siap materi, siap fisik, ya, siap psikologis, ya. Misalnya dengan berpakaian rapi, itu juga akan membantu kita, gitu ya. Kalau kita salah berpakaian, gitu kan, maka kita akan sepanjang kita menyampaikan sesuatu, mungkin barangkali kita malah terganggu dengan penampilan kita, ya, rambut ataupun baju ataupun yang lain lah, sehingga kita diharapkan memang betul-betul siap ketika kita menjadi seorang komunikator. Di samping tentunya adalah isinya. Jadi walaupun secara fisik kita siap, secara baju penampilan kita oke, tetapi kemudian kontennya tidak siap, itu juga akan mengurangi penilaian dari para audiens Anda. Yang kedua adalah kesungguhan, ya, bahwa seorang komunikator itu menunjukkan kesungguhan dalam menimbulkan yang akan menimbulkan kepercayaan komunikan kepadanya. Ya, jadi ketika kita menyampaikan sesuatu, ya betul-betul kita memang all out, ya, artinya kita berusaha untuk menyampaikan sesuatu, memberikan gambaran kepada orang lain, meyakinkan kepada orang lain, sehingga orang lain itu mau melihat kita, menilai kita bahwa kita itu memang sungguh-sungguh menyampaikan hal ini. Ya, jadi tidak ada keraguan sedikit pun ketika kita mendengarkan orang lain ataupun komunikator itu berbicara, maka itu yang benar, gitu kan. Tapi kalau misalnya audien masih ragu-ragu, nah itu berarti ada tantangan khusus bagi seorang komunikator untuk belajar terus bagaimana menunjukkan kesungguhan di dalam dia berbicara. Ya, jadi jangan sampai timbul prasangka dari audien yang kita hadapi,
ya, bahwa serius nggak sih saya mengatakan seperti ini, paham nggak sih saya menyampaikan seperti ini, gitu, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah ketulusan, ya, bahwa di sini komunikator harus terlihat tulus dalam niat dan perbuatannya di hadapan khalayaknya, gitu kan ya. Jadi tentu akan berbeda ya orang yang tulus menyampaikan sesuatu atau dia punya tendensi tertentu atau dia penuh kepura-puraan, maka audiens itu akan tahu gitu. Atau barangkali kita tidak siap dengan konten ya sehingga kemudian penjelasan kita sana kemari tidak terstruktur, ya, tidak sistematis. Nah, itu juga akan mengurangi penilaian dari audiens. Ya, jangan-jangan dia tidak paham dengan apa yang dia katakan. Nah, itu berusaha untuk dihindari lah hal seperti itu. Ya, kita harus berlatih untuk bagaimana menciptakan ketulusan di hadapan para khalayak yang kita hadapi. Kemudian berikutnya adalah kepercayaan atau confidence. Ya, bahwa di sini komunikator senantiasa harus memancarkan kepastian, penguasaan diri atau situasi yang secara sempurna. Nah, ini harus berlatih ya, berlatih menghadapi segala situasi ya. Kemudian apa namanya? Tapi tetap harus jangan sampai takabur atau overconfidence atau berlebihan lah ya gitu ya. Jadi kita tatap mata lawan bicara kita ya, kemudian kita jelaskan ya. Nah, ini menunjukkan kepercayaan bahwa saya ini sedang berbicara dengan seseorang. Saya berharap orang tersebut bisa mempercayai saya sehingga saya kemudian punya keleluasaan untuk menjelaskan lebih jauh. Ya, tapi kalau misalnya kita bicara dengan orang lain dan orang itu tidak memperhatikan kita, nah itu mungkin tanda tanya apakah itu perlu dilanjutkan atau tidak gitu kan. Karena kalau dilanjutkan, nah jangan-jangan orang tersebut tidak akan memperhatikan saya sepanjang saya bicara. Nah itu sia-sia. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ketenangan. Ya, nah di dalam menjadi seorang komunikator juga kita harus tenang ya dalam menyampaikan sesuatu. Kita tidak boleh terburu-buru ya karena kita mewakili suatu instansi, suatu perusahaan ya atau mewakili pribadi barangkali karena orang lain juga akan menilai kita gitu. Kalau kita terlalu terburu-buru ya presentasi kita terlalu cepat misalnya karena pengen cepat selesai sehingga akhirnya tidak memperhatikan di mana saya harus menekankan sesuatu yang audiens itu perlu tahu misalnya ya datar saja itu yang penting selesai. Ini itu juga tidak menunjukkan ketenangan. Jadi harus tenang ya. Tenang itu juga berarti kalau kita siap gitu kan. Kalau kita tidak siap juga kita tidak akan tenang gitu. Artinya kita harus siap semuanya seperti yang tadi saya sampaikan ya, termasuk juga konten. Kita harus siap dengan baik sehingga ketika kita menyampaikan sesuatu maka eh, kita tenang karena kita memahami betul apa yang kita sampaikan. Kemudian keramahan itu juga perlu bagi seorang komunikator ya karena eh, apa ketika kita ada pertanyaan, memberikan tanggapan, kemudian ada kritik dari audiens kita, maka kita harus tenang, tetap ramah ya karena kita adalah seorang komunikator, kita tidak boleh terpancing emosi dan ini perlu latihan ya ya dengan ekspresi wajah yang tidak kemudian berubah terpancing emosi karena di hadapan kita khalayak yang kita tidak tahu misalnya banyak dengan berbagai macam karakter, berbagai macam pendidikan tentu ini akan sulit kita hadapi. Tapi dengan kita memberikan keramahan, tetap tenang, menunjukkan kualitas kita, maka orang itu akan memperhitungkan kita. Ya. Kemudian kesederhanaan, ya kita juga bisa menunjukkan itu kepada audiens kita, ya. Jadi misalnya kita bisa meniru beberapa gaya para pemimpin kita atau tokoh-tokoh nasional atau tokoh-tokoh masyarakat yang mungkin biasa gitu ya menyampaikan sesuatu kita bisa pilih role menjadi model mengikuti model mereka bagaimana kita berbicara kepada orang lain ya. Bisa menggunakan gestur tangannya gini-gini atau uh, berbagai macam kombinasi gaya ya sehingga kemudian dan tidak dibuat-buat gitu ya. Jadi itu akan lebih baik dibandingkan kita dalam menyampaikan sesuatu itu selalu penuh dengan manipulasi ya, dengan gaya yang berlebihan dan sebagainya. Kemudian sikap komunikator. Yang pertama adalah represif, yang kedua selektif, yang ketiga digestif, yang keempat asimilatif, dan yang kelima transmitif. Ya, kita bahas satu-satu. Apa sih represif itu?
Ya, represif adalah sikap komunikator yang mampu menekankan komunikasi yang dilakukan sehingga komunikan mengikuti apa yang diharapkan. Ya, jadi tadi saya mengatakan bahwa kita harus memahami kapan saya menekankan sesuatu. Ya, ada tekanan-tekanan pada kalimat tertentu, pada bagian tertentu yang memang diharapkan itu muncul, sehingga orang yang kita ajak bicara kemudian, oh ada attention-nya, ada ketertarikan, sehingga kemudian bisa mengikuti apa yang kita katakan. Ya. Nah, sikap represif ini juga dapat mencerminkan bahwa seorang komunikator itu menjadi terbuka atau tidak underestimate. Ya, artinya kita apa namanya, tidak kemudian menganggap bahwa di hadapan kita ini, di hadapan saya ini orang yang lebih pintar saya dan seterusnya, tidak ya. Tapi kita mencoba sifat terbuka, kalaupun ada kritik ya yuk silakan, kalau memang saya tidak tahu saya akan mengakui saya tidak tahu dan sebagainya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah selektif, bahwa di dalam menerima pesan dari orang lain, komunikator harus selektif dalam rangka pembinaan profesi untuk diabadikan pada masyarakat. Ya, misalnya ketika apa namanya, ketika kita menyampaikan sesuatu, maka kita juga harus memilah mana yang harus kita sampaikan, mana yang harus kita berikan tekanan, ya, dan seterusnya. Kemudian ketika ada kita menanggapi pertanyaan juga demikian, kita pilih mana yang sesuai dengan konteks yang kita bicarakan, mana yang tidak. Jadi artinya tidak semua pertanyaan itu kemudian kita harus jawab semua. Kemudian digestif adalah kemampuan komunikator dalam merencanakan gagasan atau informasi dari orang lain sebagai bahan bagi pesan yang akan dikomunikasikan. Ya, jadi seorang komunikator diharapkan memahami makna apa yang akan disampaikan. Ya, jadi intinya dia harus paham gitu ketika menyampaikan sesuatu, sehingga ketika ada berbagai macam pertanyaan dari berbagai macam sudut, ingin mencari tahu dari apa yang kita sampaikan, kita tahu, kita paham. Karena memang intinya kita tahu ya, ini loh sebetulnya yang diharapkan atau yang harus saya sampaikan. Sehingga ketika ada pertanyaan berbagai macam versi, kita bisa menjawab dengan tenang. Ya, intinya kita harus menguasai. Kemudian, asimilatif adalah kemampuan dalam mengkorelasikan informasi yang diterima secara sistematis dengan apa yang telah ia miliki, yang merupakan hasil pendidikan dan pengalamannya. Ya, ini adalah apa namanya, kemampuan seorang komunikator ya di dalam mengkorelasikan informasi-informasi yang dia terima secara sistematis. Ya, jadi menjadi seorang komunikator tentu kita tadi sudah terbuka ya, kita banyak diskusi, kita banyak belajar, kita banyak memahami ya, sehingga diperlukan untuk diskusi ya kita siap saja karena kita sudah memahami inti dari permasalahan tersebut. Ya, jadi kalau kita bisa memahami itu, maka kita akan menjadi seorang komunikator yang berhasil dan akan terus menanjak seperti grafik ilustrasi yang saya berikan. Kemudian saudara sekalian ya, atau menjadi matang ya. Kemudian transmitif adalah kemampuan memilih kata-kata yang fungsional ya, mampu menyusun kalimat yang logis, mampu memilih waktu yang tepat sehingga komunikasi yang dilancarkan menimbulkan dampak yang diharapkan. Ya misalnya di sini bagaimana ketika ada program polisi sahabat anak, seorang polisi ini akan memilih bagaimana apa namanya, mempengaruhi anak ya, sehingga bukan menakut-nakuti anak, tetapi bagaimana mereka menjadi sahabat anak. Mereka bisa belajar dengan sedini mungkin bagaimana berlalu lintas dan sebagainya. Ya, dengan pilihan kata, dengan kalimat yang sederhana barangkali untuk di kalangan anak-anak, menggunakan contoh-contoh dan sebagainya, maka ini pasti akan berhasil. Ya. Kemudian pemilihan media komunikasi, bahwa media komunikasi banyak jenisnya, mulai dari cetak, tulis, elektronik, ya, atau yang lain. Ya. Dan di sini seorang komunikator yang handal harus dapat memahami karakteristik media komunikasi, sehingga pada akhirnya dapat memilih media apa yang tepat untuk digunakan di dalam menyampaikan pesan-pesan komunikasinya. Ya, apakah menggunakan televisi, kalau memang dia target audiensnya jelas, ya, kemudian atau lebih luas, kemudian dia sudah terbiasa untuk berbicara di depan kamera untuk menjelaskan, oke aja gitu.
Tapi kalau tidak, mungkin dia akan bisa mencari media apa yang cocok untuk menyampaikan berita ini, karena masing-masing berita tentu akan berbeda-beda. Kemudian memahami karakter khalayak, ya, bahwa sebelum kita melancarkan proses komunikasi, kita harus paham dulu siapa khalayak yang kita tuju, ya, dan seperti apa kondisinya saat ini. Nah, ini penting sekali, ya. Kita berbicara di hadapan siapa, ya. Apakah saya berbicara di hadapan mahasiswa, tentu ini akan lebih mudah, ataukah saya berbicara di hadapan khalayak yang saya tidak tahu, ya, atau saya mungkin berbicara pada kelompok masyarakat dengan pendidikan tertentu. Nah, ini juga harus kita paham betul sebelum kita berbicara pada satu khalayak sebagai seorang komunikator. Kemudian menetapkan efek yang diharapkan. Ya, sebelum menyampaikan pesan, maka kita perlu meramal dulu atau menduga efek yang ditimbulkan. Ya, apakah efeknya nanti berlangsung keras dan cepat, tentu kita bisa memperhatikan khalayak mana yang kita tuju. Kemudian ketika kita sudah berada di hadapan mereka, kita juga bisa memprediksi, oh, kira-kira apakah pesan yang saya sampaikan ini akan cepat mendapatkan respon atau tidak. Ya, kalau misalnya tidak, maka plan-nya apa supaya saya bisa mempengaruhi mereka dengan cepat, ya. Apakah saya dengan contoh-contoh yang lebih mudah atau memilih kata-kata yang lebih mudah dan seterusnya, ya. Sehingga efek yang kita harapkan itu bisa tercapai. Dan kalau tercapai berarti strategi komunikasi kita menjadi berhasil. Kemudian komunikasi dan penyuluhan, bahwa di sini ada bagian yang lain bahwa dalam fungsi komunikasi juga bisa menjadi sarana penyuluhan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain, ya, sehingga orang lain bisa memahami apa yang kita ingin sampaikan. Dan sebetulnya apa sih yang ingin kita sampaikan? Yang kita ingin sampaikan adalah sebuah informasi, ya, seperti yang dikatakan oleh Marshall McLuhan, yang mengatakan bahwa informasi adalah pada prinsipnya adalah energi yang dibentuk secara sistematis dan dapat mempengaruhi orang lain dalam membuat keputusan. Ya, ini tentu sudah jelas sekali bahwa informasi itu memang diberikan kepada orang lain supaya orang lain bisa berubah. Apakah hanya berubah dalam memahami sesuatu, berubah perilakunya, atau berubah apa namanya, pemahamannya terhadap sesuatu, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah fungsi komunikasi. Ini juga mungkin saudara sudah mendapatkan file dari saya bahwa ada fungsi komunikasi itu, atau ada to inform, atau to educated, ada to persuaded, ya, atau to influence, atau to entertain. Ya, jadi kita lihat satu persatu. To inform, bahwa fungsi dari komunikasi ini adalah memberikan informasi kepada orang lain, ya, pada khalayak, sehingga mereka, tujuan komunikasi hanya memberikan informasi. Kalau informasi itu sampai kepada khalayak, maka itu sudah tercapai, ya. Jadi apa namanya, targetnya adalah orang lain memahami apa yang kita sampaikan. Yang kedua adalah to educated, yaitu informasi yang ditransmisikan dalam suatu proses komunikasi, selain memberikan pemahaman akan sebuah persoalan, juga dapat memberikan pengetahuan baru. Ya, jadi kita to educated ini lebih lebih dalam lagi, artinya seseorang itu tidak hanya sekedar tahu, tetapi juga memahami betul, ya, nilai-nilai yang ada di dalamnya, ya, dan kemudian memberikan sesuatu yang baru, pemahaman yang baru kepada masyarakat, ya, dan seterusnya. Misalnya bagaimana apa namanya, tentang Undang-Undang Cipta Kerja misalnya. Nah, masyarakat ataupun buruh perlu tahu apa sih sebetulnya undang-undang itu, gitu. Kalau mereka paham betul terhadap informasi itu, tentu mereka reaksinya tidak akan di luar batas-batas yang diperkirakan oleh penyampai pesan, ya. Kemudian to persuaded ataupun influence, yaitu seperti yang sudah disampaikan kepada pembahasan sebelumnya, bahwa proses komunikasi dapat merubah pikiran, sikap, dan perilaku. Ya, ini juga sama, bahwa fungsi ini adalah ingin menyampaikan pesan, ya, sehingga orang lain kemudian bisa berubah. Ya, kalau misalnya ada pesan di salah satu bungkus rokok, mohon maaf gitu ya. Nah, itu jelas misalnya fungsi apa eh, harapannya ataupun larangannya ataupun persuasinya itu jelas gitu. Tapi
dikembalikan kepada masyarakat bagaimana mereka bisa memahami pesan itu yang ada di bungkus-bungkus rokok itu, supaya masyarakat kemudian bisa lebih waspada terhadap bahaya yang ditimbulkan dari rokok. Kemudian to entertain adalah selain ketiga fungsi tersebut adalah memberikan hiburan kepada khalayak. Jadi komunikasi juga memiliki fungsi untuk menyampaikan pesan untuk menghibur masyarakat ya, misalnya pesan iklan ya, itu dengan kemudian mengendorse beberapa selebriti misalnya ya, atau public figure dengan pesan-pesan yang mudah ya, sehingga kemudian orang ketika melihat ilustrasi ini menjadi tertarik, menjadi mudah memahami dan seterusnya. Ya, mungkin sementara itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.